Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasisa Basir dengan NIM 231031031. Pada video ini saya akan membahas mengenai salah satu pembuatan dashboard dan analisis visualisasi data menggunakan Tableau. Judul yang saya angkat, judul dashboardnya adalah analisis penjualan dan kepuasan pelanggan pada layanan pizza delivery dengan tema bisnis retail dan jasa. Dashboard ini mengintegrasikan dua aspek utama dalam bisnis restoran, yaitu kinerja keuangan atau sales dashboard dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dashboard. Adapun datanya berasal dari sumber open source Kaggle dengan total 27 kolom dan baris 184. Yang diambil dari kolom ini hanya beberapa kolom tertentu yang relevan dengan dashboard yang akan dibuat. Baik, adapun untuk KPI yang digunakan, di mana pada sales dashboard terdapat total revenue yang merupakan total pendapatan yang diperoleh, lalu selanjutnya ada total orders yang merupakan total seluruh jumlah pesanan, lalu yang selanjutnya ada total item yang merupakan total item yang terjual, sedangkan selanjutnya ada average order value atau rata-rata dari rata-rata pendapatan yang diperoleh dari pesanan. Adapun keempat KPI ini digunakan untuk mengetahui performa penjualan secara keseluruhan. Untuk dashboard selanjutnya atau customer satisfaction, saya menggunakan KPI average rating yang merupakan rata-rata rating pelanggan. Lalu selanjutnya ada on time rate, di mana ini merupakan persentase pengiriman tepat waktu. Lalu selanjutnya ada average delivery duration, di mana ini adalah rata-rata durasi pengantaran. KPI-KPI ini digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, adapun untuk visualisasi yang dibuat, di mana pada sales dashboard itu chart pertamanya adalah revenue trend by month, di mana trend by month ini menggunakan line chart untuk melihat perubahan pendapatan setiap bulan, sehingga kita lebih mudah untuk melihat tren penjualan. Bisa dilihat di sini, penjualan paling rendah itu terjadi pada bulan Juli, sedangkan penjualan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus. Visualisasi yang kedua itu ada top order by pizza type, di mana pada chart ini menggunakan horizontal bar chart untuk menunjukkan jenis pizza yang paling banyak dipesan dari pelanggan. Dari hasil analisis ini bisa dilihat bahwa fake merupakan jenis pizza yang lebih banyak diorder, sedangkan thin crust adalah jenis pizza yang paling sedikit orderannya. Lalu selanjutnya ada revenue by pizza size, di mana bisa dilihat di sini pendapatan yang diterima dari setiap ukuran pizza, di mana yang paling rendah itu dari pizza size ukuran small, lalu selanjutnya yang paling tinggi itu dari medium. Adapun untuk visualisasi selanjutnya, di mana pada customer satisfaction dashboard, chart pertama itu adalah rate by delivery duration, di mana chart ini menggunakan scatter plot untuk menunjukkan hubungan antara durasi pengiriman dengan rating pelanggan. Terlihat bahwa semakin lama waktu pengiriman, maka rating pelanggan cenderung menurun. Dan semakin cepat waktu pengiriman, rating pelanggan lebih tinggi, di mana di sini ya delivery duration-nya ada 14 menit, terus rata-rata paling tinggi customer ratingnya ada 4,760 rating. Terus untuk chart selanjutnya itu adalah rating by traffic level. Chart ini menggunakan bar chart untuk membandingkan rata-rata rating pelanggan berdasarkan kondisi lalu lintas. Bisa dilihat hasilnya menunjukkan bahwa saat lalu lintas semakin padat, rating pelanggan cenderung menurun. Dan ketika rendah, rating pelanggan cenderung naik. Lalu chart selanjutnya ada rating by pizza type, di mana
Ini menggunakan horizontal bar chart untuk membandingkan rata-rata rating untuk setiap jenis pizza. Terlihat bahwa deep dish memperoleh rating tertinggi, sedangkan yang memperoleh rating terendah itu adalah thin crust. Selanjutnya tampilan dashboard akhir berdasarkan worksheet yang telah dibuat tadi. Nah, dibuatlah sebuah dashboard di mana dashboard yang pertama itu adalah sales dashboard. Pada bagian atas terdapat KPI utama, lalu di bawahnya ada grafik tren pendapatan bulanan, grafik jenis pizza terlaris, serta grafik pendapatan berdasarkan ukuran pizza. Nah, selanjutnya saya akan berpindah ke Customer Satisfaction Dashboard melalui tombol navigasi. Di mana bisa dilihat di sini terdapat KPI yang menunjukkan kepuasan pelanggan seperti yang dijelaskan sebelumnya, Lalu di bawahnya terdapat grafik hubungan durasi pengiriman dengan rating, lalu ada rate pizza berdasarkan ukuran rate pizza berdasarkan pizza type, di mana yang paling tinggi rate-nya itu adalah deep dish, lalu selanjutnya ada rating traffic berdasarkan tingkat kemacetan. Dengan pembagian seperti ini, pengguna dapat langsung memahami bisnis hanya dalam satu kali tampilan. Selanjutnya fitur dan interaktivitas yang digunakan bisa dilihat di sini. Saya menggunakan beberapa fitur dan interaktivitas. Yang pertama adalah tombol navigasi untuk berpindah dashboard dari sales dashboard ke customer satisfaction dashboard. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan filter untuk memilih data tertentu dan seluruh visualisasi akan berubah secara otomatis. Misalnya di sini ada bulan, misalnya saya hanya ingin mengambil bulan Januari dan bulan Desember. Lalu selanjutnya ada juga berdasarkan pizza type, misalnya hanya gluten free dan barbecue chicken. Nah, semuanya akan mengikuti. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan filter highlight, di mana ketika salah satu visualisasi dipilih, visualisasi lainnya akan ikut menyesuaikan dengan data yang berkaitan. Misalnya items in order yang ingin saya tunjukkan hanya dari 400 sampai misalnya 420 sampai 627. Nah, ini akan berubah. Fitur-fitur ini membuat dashboard lebih mudah digunakan untuk eksplorasi data. Jadi ketika ingin mencari data-data tertentu, pengguna akan lebih mudah untuk menemukannya. Adapun beberapa insight yang berhasil ditemukan itu yang pertama seperti total revenue atau total pendapatan yang didapatkan sejumlah 44.105 ringgit Malaysia. Sedangkan total pesanan yang ada itu 1.084. Bisa dilihat di sini juga bahwa pendapatan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus dan pendapatan paling rendah terjadi pada bulan Juli. Untuk pendapatan untuk pizza size yang paling banyak di order itu merupakan pizza ukuran medium. Nah, untuk top order ada beberapa jenis pizza type yang memiliki pesanan lebih banyak dibanding yang lain seperti fake, cheese bars, dan non-fake. Dari sisi kepuasan pelanggan, rata-rata rating pelanggan adalah 3,7 dari total 5 rating. Nah, untuk on time rate-nya itu ada 62,92%. Pada grafik scatter plot menunjukkan bahwa semakin lama durasi pengiriman, maka
rating pelanggan itu cenderung menurun. Jadi semakin cepat semakin cepat durasi pengiriman, maka rating pelanggan akan semakin tinggi. Adapun untuk pada grafik rating traffic itu bisa dilihat bahwa selain delivery duration, kondisi lalu lintas juga mempengaruhi rating yang diberikan oleh pelanggan. Bisa dilihat di sini bahwa ketika kondisi lalu lintas padat, maka rating pelanggan akan semakin turun dibanding ketika lalu lintas sedang rendah atau tidak padat. Selanjutnya, insight ini menunjukkan bahwa kualitas pengiriman memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya bisa dilihat di sini bahwa DeepDish memperoleh rating tertinggi dari sisi kepuasan pelanggan. Nah, padahal jika dilihat tadi dari sisi sales dashboard, top order yang paling banyak diorder itu adalah pizza type fake. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk yang paling laris belum tentu menjadi produk yang paling memuaskan pelanggan. Dengan kata lain, popularitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan tidak selalu sejalan. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah dashboard ini menunjukkan bahwa bisnis telah menghasilkan pendapatan sebesar 44.105 ringgit Malaysia. Namun kinerja pengirimannya masih menjadi tantangan utama. Hal ini terlihat dari on-time rate-nya yang baru sekitar 62,92% dan rata-rata rating pelanggan yang hanya 3,7 sehingga berpotensi mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Adapun untuk rekomendasinya, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pengiriman dengan mengevaluasi rute, menambah kurir pada jam sibuk dan mengurangi keterlambatan pesanan. Yang kedua, mengoptimalkan strategi produk dengan memprioritaskan promosi pizza ukuran medium yang merupakan ukuran yang paling banyak menghasilkan, dan varian deep dish yang memiliki kinerja terbaik, yang memiliki rating terbaik. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemberian kompensasi atau promo bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan pengiriman. Selanjutnya, mempertahankan ketersediaan dan promosi varian fake karena memiliki permintaan tertinggi, sekaligus mengevaluasi kualitas produk maupun layanan terkait agar tingkat kepuasannya dapat meningkat. Di sisi lain, varian deep dish dapat dipromosikan sebagai produk unggulan karena telah terbukti memperoleh rating pelanggan tertinggi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.